Pada slide ini, kita melihat dinamika penting antara volume transaksi dan adopsi pengguna. Keduanya sering dianggap selalu bergerak bersama, padahal dalam praktiknya tidak selalu demikian. Data menunjukkan bahwa pasar kripto bisa mengalami penurunan nilai transaksi dalam jangka pendek, tetapi pada saat yang sama jumlah konsumennya tetap bertambah. Artinya, minat masyarakat terhadap aset kripto masih tumbuh, meskipun aktivitas transaksinya sedang melambat. Ini adalah pelajaran analitis yang penting bagi mahasiswa. Volume tidak sama dengan adopsi. Volume lebih mencerminkan intensitas aktivitas pasar pada periode tertentu, sedangkan adopsi menunjukkan perluasan basis pengguna dalam jangka menengah atau panjang. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa membaca perkembangan pasar secara lebih cermat, tidak tergesa-gesa menyimpulkan, dan mampu membedakan antara fluktuasi sesaat dengan pertumbuhan struktural ekosistem digital. Pada slide ini, kita melihat bahwa Indonesia bukan hanya pasar kripto domestik yang aktif, tetapi juga memiliki posisi penting di tingkat global. Peringkat Indonesia dalam Global Crypto Adoption Index 2025 menunjukkan bahwa adopsi kripto di dalam negeri termasuk yang tertinggi di dunia. Posisi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan didukung oleh beberapa faktor, seperti populasi digital yang besar, penetrasi internet yang tinggi, meningkatnya minat investasi retail, serta ekosistem perdagangan yang semakin formal. Di tingkat regional, kawasan Asia Pasifik juga menjadi wilayah dengan pertumbuhan aktivitas on-chain yang sangat cepat. Namun, sebagai mahasiswa, kita perlu melihat data ini secara kritis. Adopsi yang tinggi belum tentu berarti literasi yang tinggi, dan jumlah pengguna yang besar belum tentu menunjukkan ekosistem yang sudah matang. Disinilah analisis akademik menjadi penting, bukan hanya melihat angka, tetapi juga maknanya. Slide ini menunjukkan bahwa perkembangan aset kripto tidak hanya berdampak pada pasar, tetapi juga mengubah status hukum dan perlakuan pajaknya di Indonesia. Kita bisa melihat adanya pergeseran penting, yaitu aset kripto yang sebelumnya dipahami sebagai komoditas, kini bergerak ke ranah aset keuangan digital. Perubahan ini kemudian diikuti oleh perpindahan pengawasan dari Bapepeti ke OJK dan Bank Indonesia yang menandai fase baru dalam tata kelola ekosistem kripto nasional. Setelah itu, pemerintah juga menetapkan aturan pajak baru yang mulai berlaku pada tahun 2025. Poin penting bagi mahasiswa adalah memahami bahwa definisi hukum suatu aset sangat memengaruhi kebijakan negara terhadap aset tersebut, termasuk dalam urusan perpajakan. Jadi, pembahasan blockchain dan cryptocurrency tidak cukup dilihat dari sisi teknologi saja, tetapi juga harus dipahami dalam konteks regulasi, fiskal, dan kebijakan publik. Pada slide ini, kita melihat bahwa manfaat blockchain dan cryptocurrency dapat dipahami dari beberapa dimensi yang saling melengkapi. Dari sisi teknis, blockchain menawarkan ledger yang sulit dimanipulasi, dapat diaudit, dan tidak bergantung pada satu otoritas pusat untuk menjaga konsistensi data. Dari sisi bisnis, teknologi ini membantu mengurangi kebutuhan rekonsiliasi antar pihak, mempercepat proses penyelesaian, dan meningkatkan efisiensi operasional dalam rantai nilai. Sementara dari sisi ekonomi digital, cryptocurrency membuka peluang investasi baru, transfer nilai lintas batas yang lebih efisien, serta layanan inovatif berbasis smart contract. Yang menarik, manfaat ini bukan hanya teori. Di Indonesia, jutaan konsumen dan besarnya volume transaksi menunjukkan bahwa dampak ekonominya sudah mulai dirasakan secara nyata. Jadi, blockchain dan cryptocurrency perlu dilihat bukan hanya sebagai teknologi baru, tetapi juga sebagai instrumen perubahan ekosistem digital. Selain manfaatnya, blockchain dan cryptocurrency juga memiliki tantangan dan risiko nyata yang harus dipahami secara seimbang. Risiko pertama adalah volatilitas harga, di mana nilai aset kripto bisa naik sangat cepat, tetapi juga dapat turun tajam dalam waktu singkat karena dipengaruhi sentimen pasar. Risiko kedua adalah keamanan operasional, misalnya kehilangan private key, terkena phishing, penipuan berbasis rekayasa sosial, atau salah mengirim aset ke alamat yang keliru. Risiko ketiga berkaitan dengan regulasi dan kepatuhan, terutama jika seseorang bertransaksi di luar platform resmi atau salah memahami status hukum kripto di Indonesia. Selain itu, ada pula tantangan miskonsepsi dan tata kelola, karena semakin besar ekosistem, semakin besar kebutuhan terhadap pengawasan yang baik. Jadi pembelajaran yang matang tidak boleh hanya menonjolkan inovasi, tetapi juga harus jujur dalam menjelaskan risiko yang menyertainya. Sebagai penutup bagian ini, kita masuk pada solusi dan rekomendasi untuk konteks Indonesia. Langkah pertama adalah literasi lebih dulu, partisipasi kemudian. Mahasiswa perlu memahami perbedaan antara blockchain, kripto, stablecoin, token, dan CBDC sebelum terjun ke pasar. Kedua, gunakan platform yang berizin dan diawasi resmi, karena ini penting untuk perlindungan pengguna dan kepatuhan hukum. Ketiga, kita harus memisahkan fungsi investasi dari fungsi pembayaran, sebab secara hukum kripto bukan alat pembayaran sah di Indonesia. Keempat, perhatikan keamanan wallet dan manajemen kunci, karena private key adalah inti kepemilikan aset digital.
Terakhir, fokuslah pada use case yang bernilai tambah seperti pencatatan aset, audit trail, sertifikasi digital, dan otomatisasi kontrak. Jadi, masa depan blockchain di Indonesia seharusnya tidak hanya diarahkan pada spekulasi, tetapi pada pemanfaatan yang produktif, aman, dan relevan. Untuk kebutuhan akademik, blockchain sebaiknya diajarkan dengan pendekatan 3 lapis agar mahasiswa tidak berhenti pada pemahaman teknis semata. Lapis pertama adalah fondasi teknis yang mencakup hash, digital signature, mekanisme konsensus, dan struktur ledger. Ini penting agar mahasiswa memahami bagaimana sistem bekerja dari dalam. Lapis kedua adalah ekonomi dan pasar yang membahas tokenomics, volatilitas, likuiditas, serta perilaku pengguna dalam ekosistem kripto. Di tahap ini, mahasiswa belajar bahwa teknologi selalu berinteraksi dengan insentif ekonomi. Lapis ketiga adalah kebijakan dan tata kelola, yaitu regulasi, perlindungan konsumen, perpajakan, dan posisi negara terhadap aset digital. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih utuh karena menghubungkan teknologi, pasar, dan kebijakan. Dalam konteks Indonesia, perkembangan 2024 hingga 2026 menjadi contoh nyata yang sangat relevan untuk menjelaskan ketiga lapisan tersebut. Untuk memahami mengapa blockchain lahir, kita sebaiknya tidak mulai dari teknologinya, tetapi dari masalah yang ingin diselesaikan. Dalam sistem terpusat, selalu ada risiko single point of failure, yaitu ketika satu server atau satu otoritas menjadi titik lemah bagi seluruh sistem. Selain itu, proses rekonsiliasi antar lembaga sering mahal dan lambat, karena masing-masing pihak menyimpan catatan sendiri. Sistem seperti ini juga menuntut tingkat kepercayaan yang tinggi kepada operator pusat, serta ketergantungan pada perantara untuk melakukan validasi. Blockchain hadir sebagai jawaban atas persoalan tersebut, dengan menawarkan ledger digital terdistribusi yang tidak bergantung pada satu repositori pusat. Dengan model ini, banyak pihak dapat berbagi catatan yang sama, memverifikasi transaksi secara independen, dan menjaga integritas data bersama. Jadi, blockchain lahir bukan sekadar untuk membuat uang digital, tetapi untuk membangun shared record yang lebih terpercaya. Slide ini menegaskan bahwa pembahasan blockchain sangat relevan dengan konteks digital Indonesia saat ini. Dengan jumlah pengguna internet yang mencapai lebih dari 221 juta dan tingkat penetrasi sekitar 79,5%, Indonesia memiliki salah satu populasi digital terbesar di dunia. Kondisi ini membawa konsekuensi penting. Semakin banyak aktivitas ekonomi, komunikasi, dan layanan publik yang berpindah ke ruang digital, maka semakin besar pula kebutuhan terhadap infrastruktur kepercayaan digital yang aman, terdistribusi, dan dapat diaudit. Tantangannya bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga soal bagaimana data dan transaksi dapat dicatat secara andal di tengah ekosistem yang sangat besar. Dalam konteks inilah blockchain dapat dipahami sebagai salah satu jawaban. Jadi, relevansi blockchain di Indonesia bukan muncul karena tren semata, tetapi karena adanya kebutuhan nyata terhadap sistem pencatatan digital yang lebih terpercaya dan tangguh. Pada slide ini, kita melihat bahwa sejarah blockchain tidak dimulai langsung dari Bitcoin, melainkan dari perkembangan gagasan yang lebih awal tentang timestamping dokumen digital, hash chain, dan penggunaan kriptografi untuk menjaga integritas catatan. Bitcoin kemudian menjadi generasi pertama yang mempopulerkan gabungan hash, tanda tangan digital, dan konsensus terdistribusi dalam satu sistem tanpa bank sentral. Setelah itu, blockchain memasuki generasi kedua ketika muncul smart contract, tokenisasi, dan aplikasi terdesentralisasi atau dApps. Pada tahap ini, blockchain tidak lagi hanya dipahami sebagai ledger nilai, tetapi juga sebagai platform logika bisnis. Kini, kita masuk ke era institusional ketika bank sentral dan lembaga resmi mulai mengeksplorasi distributed ledger technology untuk kebutuhan seperti CBDC. Jadi, sejarah blockchain harus dipahami lebih luas daripada sekadar sejarah spekulasi aset karena evolusinya melampaui sektor keuangan.